Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Bertemu lagi dengan perkuliahan Bu Anggari. Jadi kali ini Bu Anggari akan menjelaskan ke kalian mengenai dasar-dasar dari permintaan dan penawaran. Di sini Bu Anggari punya PowerPoint. Nah, PowerPoint ini sebagai ringkasan dari buku paket kalian. PowerPoint ini diambil dari bukunya Pindik. Jadi kalau di kelas biasanya Bu Anggari itu memakai panduan dari Pindik ya. Baik, saya akan langsung mulai saja menjelaskannya. Beberapa penjelasan di sini akan menjawab pertanyaan kalian. Maksud saya tugas yang sudah kalian kerjakan. Jadi tentunya mengenai permintaan dan penawaran ini sudah kalian pelajari di jenjang pendidikan sebelumnya ya. Jadi saya kira tidak terlalu sulit. Yang pertama kita bahas adalah mengenai supply atau penawaran. Nah, penawaran di sini itu maksudnya tidak kita menawar itu bukan ya, tapi penawaran itu adalah suatu kegiatan yang berada di sisi produsen. Nah, jadi kalau kalian berbicara mengenai penawaran itu, kalian memposisikan diri pada sisi produsen. Nah, apa sih penawaran itu atau apa sih kurva penawaran itu? Di sini bisa dibaca bahwa kurva penawaran itu adalah kurva yang menunjukkan seberapa banyak barang atau jasa yang produsen ingin jual gitu atau produsen mampu jual gitu. Nah, jadi penawaran itu adalah barang atau jasa yang dijual atau ditawarkan. Kita posisikan diri pada sisi produsennya. Kemudian bentuknya bagaimana atau hukumnya bagaimana? Sudah masih ingat kan bagaimana hukum penawaran? Hukum penawaran itu ketika harganya itu tinggi, maka jumlah barang yang dijual juga akan banyak. Contohnya di sini nih. Ini adalah kurva supply. Kurva supply itu bergerak dari kanan atas ke kiri bawah. Semakin tinggi harga, maka akan semakin banyak juga barang yang dijual. Rasionalisasinya seperti apa? Di sisi produsen, ketika harga itu tinggi, maka produsen akan menjual barang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan laba yang setinggi-tingginya. Rasionalisasinya seperti itu. Ketika harganya turun, dia juga akan mengurangi jumlah barang yang dia jual karena labanya turun gitu. Kira-kira nih apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi tentang penawaran? Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran selain harga itu kan merupakan variabel utama ya, pengaruh utama dari penawaran. Nah, di sini ada variabel-variabel yang menentukan jumlah sedikit banyaknya barang itu ditawarkan. Apa saja? Yang utama adalah cost of production. Jadi biaya produksi itulah yang menentukan seberapa banyak penjual akan menjual barangnya. Apa saja komponen-komponen dari biaya produksi? Biaya produksi atau cost of production itu ada labor, tenaga kerja, ada capital atau modal, ada raw materials atau bahan baku. Nah, ketiga hal inilah yang menentukan sedikit banyaknya suatu barang itu dijual. Gitu. Nah, ini adalah contoh nih, kira-kira kalau harga bahan baku itu turun, bagaimana pengaruhnya terhadap kurva penawaran. Kalian perhatikan dulu kurva supply yang berupa garis lurus tanpa putus-putus nih. Ini adalah harga bahan baku sebelum turun, harga raw materials sebelum falls. Before falls ya, jadi sebelum turun. Produsen mampu memproduksi sebanyak H1 pada harga P1. Kemudian produsen juga mampu memproduksi pada Q0 pada harga P2. Ketika harga bahan baku itu turun,
maka pada harga P1 si produsen bisa menambah produksinya dari Q1 ke Q2. Begitu juga ketika harganya itu di P2 di bawah, ketika harga bahan baku turun, produsen mampu memproduksi lebih banyak barang lagi nih dari Q0 ke Q1 gitu. Jadi bisa ya kira-kira kalian rasionalisasi. Kira-kira apa nih contohnya? Misal penjual sambal terasi misal ya, penjual sambal terasi toples atau kaleng gitu. Nah, ketika cabai itu murah, ketika cabai harganya 10.000, ketika cabai harganya 10.000 di P1 misal, si produsen mampu memproduksi sebanyak 10 kaleng. Nah, ketika harga cabai itu turun, pada harga yang sama, si produsen mampu memproduksi 15 kaleng misal. Kemudian pada harga P2, maka kenaikannya juga akan ada gitu, dari Q0 ke Q1. Misalnya seperti itu. Jadi pada harga yang sama, pada harga jual yang sama, produsen itu mampu memproduksi lebih banyak barang. Gitu. Ketika harga bahan bakunya turun. Intinya seperti itu kalau misal masih ada bingung. Oke, sekarang kita ke demand curve atau kurva permintaan. Kurva permintaan ini, jadi kita memposisikan diri sebagai konsumen. Oke, jadi demand curve adalah suatu kurva yang menunjukkan seberapa banyak dari barang, seberapa banyak barang yang ingin kita konsumsi, yang ingin dikonsumsi oleh konsumen, yang ingin kita beli sebagai konsumen, gitu. Jadi seberapa banyak nih kira-kira barang yang mau kita beli, itu namanya kurva permintaan. Kurva permintaan bentuknya bagaimana? Kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Ketika harga tinggi, maka jumlah permintaan sedikit. Ketika harga turun, maka jumlah permintaannya akan bertambah, bergeser ke kanan. Tapi sebenarnya ada beberapa kondisi barang ketika harganya naik tetap saja dibeli, ataupun ketika harganya turun permintaannya juga naik. Nah, itu ada barang-barang khusus, nanti kita jelaskan di belakang. Gitu, itu namanya barang-barang dengan karakteristik unik ya. Nah, kira-kira nih apa saja sih faktor-faktor atau variabel-variabel yang menentukan dari jumlah permintaan selain harga barang tersebut? Selain harga ya, harga itu memang menentukan. Seperti yang di buku tulis, di buku paket sudah dijelaskan kan banyak faktor. Nah, ini ringkasannya. Variabel-variabel yang menentukan permintaan selain harga, salah satu adalah income atau pendapatan masyarakat. Jelas dong, kalau pendapatan kalian meningkat, maka konsumsi kalian itu sedikit banyak juga akan mengalami peningkatan. Ataupun meskipun tidak ada peningkatan income, apabila kebutuhan kalian itu naik, maka kalian mau tidak mau juga harus meningkatkan income agar bisa meningkatkan permintaan karena kebutuhan ya. Kemudian ada selera konsumen. Seleranya perempuan mungkin sedikit berbeda dengan seleranya laki-laki. Kemudian price of related goods. Jadi ini adalah harga dari barang-barang terkait, baik itu barang substitusi maupun barang komplementer. Masih ingat kan barang substitusi dan komplementer itu yang bagaimana? Barang substitusi itu adalah barang pengganti, barang komplement atau komplementer itu adalah barang pelengkap. Jadi misalnya contohnya adalah kopi, paling sederhana ya, kopi bisa diganti dengan teh, tapi gula itu adalah komplement dari keduanya. Gula itu adalah barang pelengkapnya, tapi kopi adalah bisa digantikan dengan teh ataupun sebaliknya. Jadi kopi dan teh adalah barang substitusi, sementara gula adalah barang komplement. Begitu. Ini contohnya mengenai kurva permintaan apabila terjadi kenaikan pendapatan.
awalnya gimana ini? Awalnya kita perhatikan yang D garis biru tebal ya, garis biru tua. Awalnya ketika price awalnya ketika harga itu di P1, maka kalian itu hanya mampu membeli di Q1, tetapi ketika terjadi kenaikan pendapatan dengan harga P1 kalian bisa menambah konsumsi sampai Q2 gitu. Misal harga donat itu 2.000 di P1, kalian mampu konsumsi atau membeli satu buah donat aja. Nah, tapi ketika ada tambahan pendapatan, tambahan income, tambahan uang saku dari orang tua, misal, atau tambahan income dari kerja sambilan, kalian pada harga P1, pada harga 2.000, kalian mampu membeli donat tidak hanya satu, tapi sekarang bisa menambah konsumsi kalian nih dari 1 ke 2 gitu. Nah, di D yang garis muda ini terjadi peningkatan income atau pendapatan gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini sudah dijelaskan. Nah, ini itu adalah market mechanism atau mekanisme pasar yang terjadi. Titik ini itu adalah market equilibrium atau keseimbangan pasar. Jadi di mana terjadi ketika kurva demand dan kurva supply itu berpotongan. Jadi di P0 dan Q0 itu terjadi keseimbangan pasar. Jumlah barang yang diminta sesuai dengan harga barang yang ditawarkan. Jadi terjadi keseimbangan pasar. Gitu. Oke, kita lanjut ya sebentar. Saya next dulu. Oke, ini sudah ternyata di halaman selanjutnya. Bagaimana sih sebenarnya karakteristik dari equilibrium atau keseimbangan pasar itu? Market equilibrium atau market clearing price. Jadi ketika jumlah barang yang diminta itu sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Mohon maaf tadi saya salah ya bicara. Jumlah barang yang diminta itu sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. HID sama dengan HIS. HID sama dengan HIS ini nanti kita juga akan pelajari di matematika ekonomi bagaimana kita menghitung jumlah barang yang dijual itu sama dengan jumlah barang yang diminta. Pada jumlah barang berapa terjadi keseimbangan pasar, misal gitu. Nanti kita cari di matematika, tapi mikroekonominya kita tidak usah hitung-hitung ya, kita materi flow aja. Kemudian no shortage, berarti tidak ada kelangkaan. Kemudian no excess supply, tidak ada kelebihan supply atau tidak ada kelebihan penawaran. Kemudian tidak ada tekanan pada harga untuk berubah. Jadi ini adalah ciri-ciri atau karakteristik market equilibrium, jadi keseimbangan pasar. Yang pertama diingat-ingat ya, adanya keseimbangan dari jumlah barang yang diminta dengan jumlah barang yang ditawarkan. Kemudian di pasar tidak ada kelangkaan. Yang ketiga tidak ada kelebihan penawaran. Kemudian yang keempat adalah tidak ada tekanan kepada harga untuk berubah. Contohnya bagaimana sih Bu jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan itu? Yang pertama tidak ada kelangkaan. Tidak ada kelangkaan itu kalian sudah tahu kan bahwa di Indonesia itu beberapa waktu pernah terjadi kelangkaan. Sering sih ya. Ada kelangkaan bahan bakar, minyak, kemudian pernah terjadi juga kelangkaan cabai, pernah terjadi juga kelangkaan bawang putih, kelangkaan garam, itu banyak sekali. Itu karena jumlah barang yang diminta oleh masyarakat itu terlalu tinggi daripada jumlah barang yang ada di pasar. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah harga itu akan naik. Apabila barangnya sedikit, sementara permintaan banyak, tentunya kan berebut nih kita. Maka akan terjadi kenaikan harga. Apabila terjadi kenaikan harga secara terus-menerus, maka akan terjadi apa? Inflasi gitu.
Kemudian no excess supply atau tidak ada kelebihan penawaran. Bu, emang ada sih? Emang adakah kelebihan penawaran? Ada dong, banyak. Di beberapa tempat itu terjadi kelebihan penawaran, misalnya sayur. Sayur itu kan adalah salah satu komoditas yang tidak bisa bertahan lama, hanya dalam hitungan hari. Apabila terjadi kelebihan penawaran, akibatnya apa di pasar? Harga barang tersebut tentunya akan turun. Apabila harga itu turun secara terus-menerus, maka siapa yang dirugikan? Yang paling dirugikan adalah produsen atau petani. Biaya produksi untuk memproduksi barang tersebut itu tidak sampai pada harga jualnya gitu. Jadi biaya untuk memproduksinya lebih tinggi daripada harga jualnya gitu. Jadi ini sangat merugikan di perekonomian dan ini tidak bisa disebut sebagai keseimbangan pasar. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah ekspor keluar daerah. Kemudian kita mengolah kembali barang-barang mentah itu menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi agar tidak terjadi excess supply yang berlebihan. Kemudian yang terakhir, no pressure on the price to change. Jadi tidak ada tekanan pada harga untuk berubah. Beberapa komoditas ditekan harganya, bukan harganya yang ditekan untuk rendah ya, tapi dipaksa untuk naik atau dipaksa untuk turun. Misal harga beras, beras ini sudah terlalu tinggi nih harganya, maka beras ini harus dijaga harganya 10.000 per kilo. Ini kan ditekan harganya agar tidak tinggi, padahal tinggi biasanya dengan kebijakan impor gitu. Nah ini bukan ini ya. Apabila sudah terjadi tekanan terhadap harga untuk naik maupun untuk turun, ini tidak bisa disebut equilibrium pasar. Equilibrium itu atau keseimbangan pasar itu idealnya adalah terjadi keseimbangan tarik-menarik antara produsen dengan konsumen gitu. Maaf ini kalau videonya agak terjeda-jeda ya, jadi sinyalnya memang kurang bagus. Sebentar. Oke. Saya pause sebentar. Oke, ini slide selanjutnya. Belum saya. Next, ini next. Ini adalah keadaan surplus. Keadaan surplus itu bagaimana sih? Keadaan surplus bagaimana? Itu jawabannya ada di yang di kotak merah ini. Yaitu apabila harga itu di atas equilibrium. Kemudian satu, itu adalah harga berada di atas equilibrium atau di atas keseimbangan pasar. Kemudian apa yang akan terjadi? Sebelum surplus itu adalah ketika kemudian jumlah barang yang supply, jumlah barang yang ditawarkan itu melebihi jumlah barang yang diminta, berarti kan surplus. Kemudian harga barangnya juga di atas equilibrium pasar. Kemudian apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah harga akan turun sampai pada keseimbangan pasar. Di sini nanti harganya akan turun. Nah, di sini ini keadaan di sini ini adalah keadaan surplus. Surplus itu adalah ketika harga pasar itu di atas keseimbangan. Ada kelebihan penawaran, ada excess supply, kemudian produsen akan menurunkan harga, producer lowers price, kemudian quantity, jumlah barang yang diminta naik, dan jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Jadi kan awalnya di pasar itu terjadi kelebihan barang atau surplus. Jumlah barang yang ditawarkan itu lebih banyak daripada jumlah barang yang diterima. Maka produsen
akan menurunkan jumlah barang yang disuplai, jumlah barang yang mereka tawarkan akan diturunkan, yang dijual di pasar itu akan diturunkan. Kemudian akan bertemu dengan jumlah barang yang diminta, sehingga akan terjadi keseimbangan pasar. Gitu. Oke, ini contohnya. Ini contohnya seperti tadi ya. Awalnya ini kan terjadi surplus. Awalnya terjadi surplus. Kemudian jumlah barang yang ditawarkan ini lebih besar daripada jumlah barang yang diminta. Jumlah barang yang ditawarkan ini lebih besar daripada jumlah barang yang diminta. Kemudian terjadi kelebihan supply. Terjadi kelebihan supply sampai H2 di sini. Kemudian produsen akan menurunkan harganya dari P1 ke P2, juga akan mengurangi jumlah barang yang dijual di pasaran dari H2 ke H3, maka akan terbentuk keseimbangan, yaitu di sini. Gitu. Apabila masih bingung-bingung tentang kurvanya, maka pelan-pelan ya. Jadi keadaan surplus pasar itu, saya ulangi lagi nih, keadaan surplus pasar itu berarti jumlah barang yang ditawarkan di pasaran itu terlampau tinggi, ada di H2, Oke. Sementara masyarakat itu sebenarnya itu hanya butuh barang tersebut di Q1. Barang yang dibutuhkan masyarakat itu ada di Q1. Udah di situ, sampai di situ. Kemudian kita balik lagi di sisi produsen. Produsen awalnya itu menawarkan harga di P1. Harga P1 ini harga yang lebih tinggi daripada harga di P2. Karena tidak ada yang beli, karena ketinggian harga, maka si produsen tersebut akan menurunkan harganya dari P1 ke P2. Oke, akan diturunkan di sini. Ketika harga itu diturunkan, maka masyarakat akan menambah konsumsinya dari H1 ke H3. Nah, disinilah terbentuk keseimbangan pasar. Jadi gitu ya. Rasionalisasinya. Nanti kalau mau tanya-tanya lagi masih bingung Bu, masih belibet, masih bingung penjelasan Bu Anggari, boleh Bu dijelaskan lagi mengenai kurva surplus gitu ya. Oke, ini sudah sama dengan yang di atas. Oh, sekarang ini apabila terjadi kelangkaan. Oke, kelangkaan itu bagaimana sih? Kelangkaan itu terjadi apabila kita lihat kurvanya dulu. Oke. Kelangkaan itu terjadi apabila jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen, jumlah barang yang dijual oleh produsen itu terlampau sedikit. Kita lihat supply-nya, kita lihat kurva supply. Produsen itu hanya menjual di Q1 pada harga P2. Nah, di sini. Sementara kebutuhan konsumen, berapa kebutuhan konsumen? Kebutuhan konsumen kita melihat di kurva yang D. Kita lihat di kurva yang D, kebutuhan konsumen itu loh ada di Q2 dengan harga P2 ini. Itu kebutuhan konsumen itu ada di Q2. Tapi jumlah barang yang dijual produsen itu cuma ada di Q1, berarti kan kurangnya kan sebanyak ini nih. Nah, gimana nih caranya? Caranya adalah produsen meningkatkan harga sampai P3 untuk mengurangi kelangkaan. Produsen meningkatkan harga sampai P3, dia juga meningkatkan jumlah barang yang dijual sampai di Q3. Kemudian terjadi keseimbangan baru di titik. Kalian yang perlu ingat-ingat terus adalah mengenai hukum permintaan dengan hukum penawaran. Bagaimana kalau terjadi kelangkaan? Maka kalau terjadi kelangkaan, produsen akan meningkatkan harga, di sisi produsen juga akan meningkatkan jumlah barang yang dijual.
tadi sudah. Oh ya, ini ringkasannya. Yang pertama bahwa supply dan demand, permintaan dengan penawaran, supply penawaran, demand permintaan itu akan berinteraksi, saling berinteraksi agar membentuk bagaimana keseimbangan pasar atau market clearing price atau market equilibrium. Kemudian when not in equilibrium atau ketika tidak ada di keseimbangan, tidak berada pada keseimbangan pasar, market akan mengadjust bagaimana agar tidak terjadi kelangkaan maupun kelebihan gitu. Jadi bagaimana market itu akan bergerak sendiri untuk mencapai keseimbangan pasar. Nah, pasar juga harus kompetitif agar terjadi mekanisme yang efisien. Jadi pasar itu sebaiknya memang kompetitif. Kompetitif itu dalam makna dia tidak ada intervensi dari pihak lain. Jadi memang pasar yang melakukan interaksi antara permintaan dengan penawaran itu market sendiri. Kemudian nanti akan mencapai mekanisme keseimbangan pasar sendiri sehingga pasar itu menjadi efisien. Apabila terlalu banyak intervensi, misal intervensi dari pemerintah, subsidi, pajak itu tidak efisien, berbiaya besar. Equilibrium price atau harga keseimbangan itu ditentukan dari supply dan demand. Supply dan demand ditentukan dari variabel-variabel yang sudah kita jelaskan di atas. Ini perubahan di keseimbangan pasar apabila terjadi penurunan harga bahan baku seperti tadi ya yang di atas, tapi ini bedanya adalah kita tambahkan kurva D. Sepertinya ini tidak perlu. Ya, ini adalah lanjutan saja, lanjutan dari apabila terjadi kenaikan pendapatan dan juga terjadi penurunan bahan baku. Kita lanjut saja karena ini sudah dijelaskan di awal tadi ya, bagaimana kalau terjadi penurunan bahan baku dan kenaikan pendapatan. Ini adalah contoh-contoh, tapi ini contoh-contohnya di Amerika sepertinya. Kita sudah mencoba mencari kasus-kasus di Indonesia tadi. Sebentar. Selanjutnya kita mau bahas mengenai tugas kalian ya. Sudah bisa melihat? Kemarin soalnya nomor berapa? 1, 2, 5 ya. Nomor 1 sekiranya sudah jelas faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, di buku juga sudah ada, kalian tinggal nulisnya lagi. Kemudian ceteris paribus, kemarin ada yang nanya, sekarang sudah dijawab. Ceteris paribus adalah faktor-faktor lain dianggap tidak berubah. Jelaskan mengapa hukum permintaan dan penawaran didasarkan pada asumsi ceteris paribus. Kenapa hukum permintaan penawaran hanya memperhatikan harga dan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan? Karena apabila tidak memperhatikan ceteris paribus, maka akan banyak sekali atau akan terjadi banyak sekali kurvanya tidak X dan Y, tidak P dan Q, jumlah barang yang ditawarkan atau diminta dengan harga, tapi akan banyak cabang-cabangnya. Maka itulah mengapa untuk menyederhanakan pemikiran kita mengenai mikroekonomi, maka selain faktor harga dan jumlah barang yang diminta maupun ditawarkan dianggap tidak berubah. Gitu. Kemudian nomor berapa lagi ya kemarin? Jelaskan mengapa, sepertinya 5 ya. Jelaskan mengapa kemiringan kurva permintaan berselop negatif, sementara kemiringan kurva penawaran berselop positif. Sudah bisa menjawab semua.
kurva permintaan itu hubungannya adalah berbanding terbalik antara harga dengan jumlah barang yang diminta, sementara kalau kurva penawaran itu slope-nya positif karena hubungannya berbanding lurus antara harga. Semakin tinggi harga maka semakin tinggi juga jumlah barang yang ditawarkan, maka slope-nya positif. Kemudian 1, 2, 5 saya lupa, sepertinya 13 ya. Apa yang dimaksud dengan surplus produsen dengan surplus konsumen? Ada semuanya. Jadi surplus di pasar itu tadi seperti yang Bu Anggari sudah jelaskan sebelumnya. Tinggal kalian membaca di buku paket ini. Selanjutnya Bu Anggari mau menjelaskan mengenai elastisitas. Elastisitas ada pertanyaannya atau tidak ya? Intinya kalau elastisitas itu adalah seberapa elastis. Elastisitas itu kan seberapa elastis barang tersebut menghadapi perubahan. Apabila dia elastis, maka apabila terjadi perubahan terhadap harga atau perubahan terhadap permintaan sedikit saja, maka dia akan merespon dengan sangat cepat. Contohnya kita buat tugas ya, kita buat tugas untuk besok. Tapi sebentar saya mau lihat tugas-tugas kalian itu kemarin nomor berapa saja. Oke, kita coba buat tugas. Kalian cari tahu elastisitas itu ada apa saja macamnya. Kemudian kalian cari tahu juga contohnya apa saja. Misal barang yang elastis itu contohnya ini. Kemudian inelastis contohnya ini. Kemudian misal elastisitas harga, elastisitas pendapatan, contoh-contohnya apa saja. Jadi yang pertama adalah sebutkan macam-macam elastisitas. Kemudian yang kedua, berikan contoh jenis-jenis elastisitasnya juga.